Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Haswan Hermawan. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi di mana materi tersebut adalah materi yang sangat penting, ya khususnya bagi adik-adik yang baru masuk di SMK atau di sekolah-sekolah yang lainnya ya. Nah, materi kali ini apakah kita bisa melaksanakan sekolah sambil bekerja atau sekolah bisa sambil berbisnis? Nah, ini pertanyaan yang krusial. Pada saat kita mengambil sebuah pendidikan, pendidikan itu bukan hanya apa yang kita hadapi di sekolah, tetapi kita belajar bagaimana kita berjuang untuk mencapai tujuan, ya tujuan sekolah dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal yang harus kita pelajari ada di sini, bagaimana kita bisa sekolah sambil mendapatkan penghasilan. Jadi sekolah sambil berbisnis, sekolah sambil berwirausaha, bisa atau tidak? Bisa ya. Saya juga melaksanakan itu ketika saya sekolah di SMK, ya SMK Negeri 1 Ciamis, saya juga sekolah sambil berbisnis. Nah, dasarnya apa? Kita sekolah sambil berbisnis. Ada yang menyatakan bahwa, wah nanti kalau kita sekolah sambil belajar bisnis, nanti malah kita akan terganggu gitu kan. Pendidikan kita terganggu kalau misalkan kita ya sekolah, ya sambil belajar bisnis. Ada juga orang tua yang menyatakan mungkin, udahlah jangan belajar bisnis sekarang fokus aja di sekolah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita sudah lulus sekolah, nanti kita kemana? Lulus sekolah, misalkan sekolah dari SMA, SMK, lulus nanti kemana? Ya, kerja atau kuliah? Oke, kuliah. Kalau setelah kuliah nanti kemana? Ya, kerja. Oke, kerja kan? Nah, kalau kita sudah bekerja, kalau kerja kita nggak dibayar, mau nggak? Otomatis nggak mau kan? Jadi kalau kita orientasinya di akhirnya kita ingin mendapatkan penghasilan, ingin mendapatkan kemakmuran, ingin mendapatkan finansial, lah kenapa tidak belajar dari sekarang? Jangan malah nanti kita belajar setelah kita selesai sekolah, ya kita baru belajar mencari uang, ya. Nah, kalau misalkan ada orientasi akhir memang ada finansial di akhirnya, ya kadang-kadang gitu ya, karena mungkin 80-90% dengan mengikuti pendidikan itu ingin kehidupan yang lebih baik, ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ada nggak yang setelah ikut pendidikan, saya mau pengen hidup makin susah, ya, cari uang makin sulit? Itu nggak ada. Semuanya setelah mereka mengikuti pendidikan, mereka ingin menjadi lebih baik. Mereka ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kadang-kadang orang tua pun menyekolahkan kita, ya kan, menginginkan supaya kita itu lebih baik. Jangan seperti dia, ya. Wah, orang tua sudah susah, anak saya nggak boleh seperti saya. Mereka harus lebih mudah dalam hidup, lebih makmur, lebih sukses, lebih banyak uang, lebih mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Nah, kalau kita pahami masalah ini, ya, bagaimana kita berbisnis sekolah ini harusnya didukung sama orang tua, harusnya didukung sama oleh seluruh manajemen pendidikan, ya. Kenapa? Karena yang saya hadapi sekarang, yang saya perhatikan itu kadang-kadang mereka baru belajar mencari uang setelah mereka menyelesaikan pendidikan, setelah mereka menyelesaikan kuliah. Sementara ngapain saja selama mereka sekolah, ya kan? Mereka berarti tidak mempelajari uang, tidak mempelajari tentang penghasilan dan lain sebagainya. Padahal setelah mereka lulus sekolah, mereka itu semuanya mempelajari tentang uang, mempelajari tentang penghasilan, ya. Jadi uang ini sesuatu yang selalu kita pakai, selalu yang kita gunakan pada saat di dalam kehidupan, tapi kadang-kadang kita tidak pernah mempelajarinya selama sekolah. Sehingga kenapa? Sehingga banyak orang di sekolah yang sangat pintar, ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak bisa menjadi apa-apa. Karena apa? Karena mereka hanya belajar konseptual, mereka nggak belajar bagaimana realita, bagaimana mencari finansial dalam kehidupan. Nah, ini. Lantas apakah kita bisa sekolah sambil berwirausaha? Ya jelas bisa, ya. Contohnya gini ya. Analisis sederhana yang kita bisa lakukan adalah, contohnya saya ada di SMK, ya, SMK 1 Padaherang. Saat ini muridnya ada 1.800. Nah, ini murid terbanyak ya di Kabupaten Pangandaran. Jadi, yang 1.800 kalau kita asumsikan per orang itu jajan 10.000 aja, ya. Kalau per orang jajan 10.000, coba dikalikan berapa? 1.800 dikali 10.000. Jumlahnya adalah ada 18 juta per hari. Ya. Per hari ada uang 18 juta berputar di SMK Negeri 1 Padaherang. Saya pikir jumlah perputaran ini lebih besar daripada yang ada di Pasar Padaherang dari Selasa sampai hari Jumat. Ya. Kalau Senin Kamis mungkin omset Pasar Padaherang lebih besar, tapi di hari-hari itu, hari-hari biasa, omsetnya tidak akan lebih besar daripada SMK 1 Padaherang. Ya. Jadi per hari ada 18 juta uang yang berputar, ada 18 juta rupiah uang yang dikeluarkan oleh siswa untuk jajan. Ini adik-adik harus jeli. Kira-kira yang 18 juta itu larinya kemana? Ya, 18 juta itu larinya kemana coba? Ya, 18 juta itu larinya ke tukang es,
ke tukang cendol, ke tukang batagor, ke tukang bakwan, ke tukang goreng-gorengan, ya kan? Dan lain sebagainya. Lah, kalau kita pengen kaya, ya kita harus ambil tuh yang 18 juta dari siswa itu kita ambil berapa? Caranya bagaimana? Ya caranya kita pelajari kira-kira uang 18 juta itu larinya kemana? Ya, ini bahkan mungkin kita lebih pandai orang-orang yang di kantin yang bahkan mungkin mohon maaf ya, mungkin sekolahnya tidak SMA seperti kita, SMK seperti kita, tidak SMP mungkin ya, bahkan ada yang tidak sekolah, tapi mereka secara finansial mungkin lebih pinter ya. Ada 18 juta rupiah per hari yang ada di SMK Negeri 1 Padaherang. Adik-adik yang sekarang mau daftar di SMP 1 Padaherang mulai berpikir, nanti kalau saya masuk saya harus bisnis apa? Nah, bisnis apa? Ya, tanya aja kebutuhan siswa SMK. Apa kebutuhannya? Pertama, kalau mereka ke sekolah, pasti mereka ada kan dari jam 7 sampai jam 3 sore, mungkin mereka haus. Berarti mereka butuh minum kan? Nah, coba jual mineral water, air minum ya, air minum apa saja lah di itu. Karena itu akan laris. Atau adik-adik di rumahnya bisa masak ya, atau ibunya mau masak nih, masak apa? Gorengan, masak apa? Cilok, apa saja lah. Bawa aja ke sekolah. Jual tuh ke teman-teman. Belajar dari sekarang bagaimana mencari uang. Ya, adik-adik sibuk, saya nggak bisa masak. Coba cari tetangga. Ada nggak tetangga yang jago masak, masakannya enak, dia jualin. Nah, kita bantu jualin. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat penghasilan. Supaya uang yang 18 juta yang berada itu, kita itu punya jatah berapa. Ya, jangan sampai kita belajar lama-lama kok tidak jeli terhadap peluang pasar, peluang penghasilan, potensi penghasilan yang ada. Ya, jadi kalau adik-adik yang mau masuk ke SMK 1 Padaherang, mulai dari sekarang kalau pengen sekolah sambil berwirausaha, sekarang adik-adik harus mulai menganalisa pasar. Pasar adik-adik adalah siswa sekolah. Makanan apapun habis, ya kan? Kalau lapar itu makan apapun bisa habis. Nah, cuma kuncinya gini, adik-adik. Kalau adik-adik mau belajar bisnis, belajar berdagang, silakan adik-adik inovatif. Jangan sampai dari awal kita jualan cilok, ya, hari kedua cilok, hari ketiga cilok, hari keempat ke cilok. Sasarannya itu saja, otomatis nanti tidak akan disukai. Ya, makanya banyak bisnis yang gagal di sekolah SMK. Hari pertama banyak penjualan, kedua penjualan, hari minggu kedua kadang-kadang itu udah nggak ada penjualan. Karena apa? Karena orang bosen. Sehingga adik-adik harus kreatif. Dalam 1 bulan ada 30 hari, misalkan 3 hari pertama apa, 3 hari kedua apa, jadi minimal ada 10 produk unggulan. Ya. Nah, di SMK 1 Padaherang ada komunitas bisnis namanya Young Entrepreneurship School. Nah, biasanya komunitas inilah ya, mereka belajar bagaimana menganalisis sekolah, bagaimana menganalisis potensi penghasilan. Karena apa? Karena mereka harus belajar nyari uang. Karena mereka ingin bagaimana mereka bisa sekolah sambil mendapat penghasilan. Nah, kalau adik-adik menjadi salah satu yang pengen mendapatkan penghasilan, meskipun masih sekolah, meskipun masih usia dini, silahkan ya analisis ya yang di SMK 1 Padaherang, atau adik-adik yang sekolah dimanapun berada, silahkan dianalisis karena peluang ini sangatlah besar ya. Kalau asumsinya per siswa dikalikan 10.000 aja berapa? Dan kemana mereka membelanjakan uang itu? Nah, itu adik-adik ya. Mungkin itu dulu adik-adik ya untuk materi pagi ini. Jadi bagaimana kita bisa sekolah sambil berwirausaha itu bukanlah suatu yang mustahil. Ya, banyak orang yang sudah melakukannya. Di komunitas Young Entrepreneurship School itu sudah dikaji. Meskipun nanti ada benturan dari gurunya, asalkan jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan, jangan mengganggu pembelajaran. Ya, dan orientasinya kalau kita belajar berbisnis, belajar utak-atik uang, ilmu ini akan terpakai sekali pada saat nanti adik-adik selesai sekolah, ya. Nah, itu aja mungkin adik-adik hari ini. Lebih lengkapnya simak terus materi-materi bisnis dan entrepreneur yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.